Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan berkaitan dengan al-ilmu wal ulama, yaitu babul ilmi wal ulama, yaitu masuk pasal ta'riful ilmi wa kaifiyatu akhdhihi wa bayanu fadlihi, pengertian daripada ilmu, kemudian bagaimana kita bisa memperoleh ilmu, serta penjelasan dan keterangan tentang keutamaan daripada ilmu. Nah, man yaqra. Membacanya nanti ke catatan kakinya, ada kan catatan kaki. Nah, ta'riful ilmi, kemudian nanti di bawahnya. Ta'riful ilmi wa kayfiyatu akhdhihi wa bayan fadlihi. Nah, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته وما يدفع ذلك، وفي ذكره أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما. والقسم الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة. وفي مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك. والقسم الثالث العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها وأقوال الجوارح وأعمالها. وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام، ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة. وهذا العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة، فإن ذلك جزء من علم الدين. جزء من علم الدين. فإن ذلك جزء من علم الدين، كما أن المكاشفات التي تكون لأهل الصفاء جزء من علم الأمور الكونية. Berkata Syekh, pengertian ilmu dan bagaimana cara mengambilnya dan penjelasan keutamaan ilmu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ilmu terbagi menjadi tiga: ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-namanya, dan ilmu tentang sifat-sifatnya. Dan apa-apa yang mengikuti hal tersebut, seperti misal Allah menurunkan surat Al-Ikhlas dan ayat kursi dan yang semisal dari keduanya. Dan bagian kedua adalah ilmu dengan apa-apa yang Allah
kabarkan dengannya. Yang diberitakan oleh Allah, itu aja enak. Ilmu yang diberitakan oleh Allah. Nah, dengannya. nya itu sudah, B-nya itu sudah termasuk di itu tadi, diberitakan oleh Allah. Bimakanil umur al-madiyah, dari apa-apa perkara-perkara yang lalu, dan apa-apa dan perkara-perkara yang akan datang, dan apa saja dari perkara-perkara yang ada. Seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkenaan dengan ini, berkenaan dengan hal seperti ini, Allah menurunkan ayat-ayat tentang kisah-kisah dan ancaman, janji dan ancaman serta ayat-ayat tentang sifat jannah dan nar dan yang semisalnya. Wal-qismu tsalits, dan bagian yang ketiga, ilmu mengetahui tentang perintah, yang apa-apa yang Allah perintahkan. Iya. Dengan ilmu tersebut dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hati dan anggota badan, dari beriman dengan Allah dan dari mengenal hati-hati, pengenalan hati dan keadaan hati dan dari akwal perkataan anggota badan dan amalan-amalannya. Iya. Maka ilmu yang dari itu, dan ilmu ini bertingkat. Bukan, berilmu ini yang dari jufihi termasuk di dalamnya. Dan ilmu ini termasuk di dalamnya ilmu usul iman, pokok iman dan kuaid Islam. Dan termasuk di dalam ilmu ini adalah perkataan dan perbuatan yang nampak, yang zahir. Dan termasuk dalam ilmu ini adalah apa-apa yang didapati dari kitab-kitab fuqaha, dari ilmu hukum-hukum perbuatan yang nampak. Maka sungguhnya yang demikian itu bagian dari ilmu agama. Bagaimana mukasyafat, penyingkapan. Bagaimana bahwasanya penyingkapan yang terjadi pada Ahlus Sufa. Ahlus Sufa ini orang-orang sufi, merupakan bagian dari ilmu perkara-perkara kauniyah. Dalam perkara-perkara penciptaan. Tayyib. Ta'riful ilmi, qala rahimahullah, ta'riful ilmi wa kaifiyatu akhdihi wa bayanu fadlihi. Ta'riful ilmi, definisi daripada ilmu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ilmu salah satu aksamin, bahwa ilmu itu terbagi kepada 3 kelompok. Jadi ilmu itu terbagi kepada 3 kelompok. Ilmun billahi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengenalan terhadap diri Allah, nama-namanya dan perbuatannya, wa ma yatba'u dzalika, dan hal-hal yang mengiringinya, yaitu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, baik nama-nama, sifat-sifat, termasuk perbuatan Allah dan firman Allah dan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Wa ma yatba'u dzalika, yang mengiringinya. Wa fi mithli hadza, wa fi mithlihi,
Dan berkaitan dengan hal yang serupa ini, anzalallahu surat al-ikhlas. Allah menurunkan surat al-ikhlas. Maknanya bahwa surat al-ikhlas yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini berbicara tentang pengenalan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Di dalam surat Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat ini, dengan ayat-ayat yang pendek yang tidak lebih dari 3 baris, bahkan kurang dari 3 baris, sekitar 2 baris setengah, Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan zatnya, mengenalkan dirinya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu yang hidup di masa beliau dan untuk umat-umat yang hidup di kemudian hari, termasuk kita dan orang-orang yang akan datang setelah kita. Kul, katakanlah wahai Rasul, apa yang diperintahkan Allah untuk dikatakan kepada kita, yang diperintahkan Allah kepada Nabi agar beliau menyampaikan kepada kita, huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad. Ahad ini menunjukkan kepada esa yang satu, dia ada 2, bukan wahid. Kalau wahid ada ithnani, ada salasa. Tapi kalau kata ahadun tidak ada ithnani, apalagi ke atasnya. Maka di sini kata ahadun, wahidun, ahadun itu menunjukkan esa yang satu, yang tunggal, yang eka, yang tiada duanya. Dialah Allah yang maha esa, yang tiada duanya. Huwallahu ahad, dialah Allah. Untuk menegaskan, menetapkan bahwa sungguhnya Allah adalah esa dalam segalanya, dan Allah adalah lafdzul jalalah, al-ismullahi al-a'zam, nama Allah yang teragung. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai kata Allah, apakah ia adalah mustaq atau dia adalah isim alam. Yang mereka mengatakan mustaq, yaitu berasal dari kata al-ilah, yang kemudian bertemu lam-lam dengan lam-lam ha, kemudian Allahu. Tapi mereka yang mengatakan ismul alam, yakni Allah adalah nama baku yang tidak ada kata asalnya, dan itulah adalah nama Allah. Dan semua nama-nama Allah yang lainnya menjadi sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengatakan Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Karim. Tapi tidak bisa sebaliknya. Tidak bisa kata Allah ini dijadikan sifat bagi nama-nama Allah yang lainnya. Ar-Rahmanullah, tidak bisa. Kalau disebutkan Ar-Rahman Allah, maka Allah menjadi badal dan bukan sebagai sifat. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itulah yang menjadi nama Allah dan sekaligus menjadi sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan dirinya dengan Asma'ullah, nama-nama Allah yang terindah, Al-Husna. Dan nama-nama terindah itu adalah sifat-sifat Allah Al-Aliyah yang maha tinggi. Dan Allah mengenalkan itu di dalam firman-Nya dan juga melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengenal setidaknya ada 99. Akan tetapi 99 bukanlah pembatasan. Artinya cuman hanya 99, tidak. Akan tapi Allah ingin menunjukkan bahwa orang yang mampu menghafal, menghayati makna dan dapat menerapkan di dalam keberagamaannya dan pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan 99 nama saja, maka dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surganya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidatan, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang dia menguasainya, menghayatinya, menghafalnya dan menerapkannya di dalam beragamanya dan berimannya, niscaya dia masuk surga.
Ini adalah riwayat Imam Bukhari dan juga yang selainnya. Dan juga ada riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan nama Allah 99, tetapi riwayat ini tidak sahih secara mutlak. Maknanya ada kelemahan di dalamnya, tetapi didukung oleh riwayat lain sehingga derajatnya menjadi hasan. Akan tapi bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99. Sebagaimana hal ini yang diisyaratkan di dalam sebuah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Allahumma ya Allah, aku sungguhnya memohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah nama bagimu. Samaita bihi nafsaka, yang engkau memberikan nama itu untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau sebuah nama yang engkau ajarkan, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Au ista'tarta bi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di alam gaibmu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi wa dhahaba huzni wa ghammi, dan seterusnya. Hamba memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan Al-Quran itu memenuhi hati hamba, menerangi hati hamba, rabi'a qalbi wa nura sadri, dan menjadi cahaya penerang bagi dada hamba, wa dhahaba hammi, dan menjadi penghapus bagi kesedihan dan kesusahan hamba. Ini mengisyaratkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak hanya 99. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah dengan wasilah nama-nama Allah, baik yang Allah turunkan di dalam kitab sucinya Al-Quran, maupun yang Allah sembunyikan di alam gaibnya, maupun yang Allah ajarkan kepada hambanya, yakni kepada salah seorang dari hamba Allah kelak nanti di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, pada saat pemberian syafa'at uzma, yaitu diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita juga diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya, dari makhluk-makhluknya yang buruk, yang jahat, yang jelek. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna yaitu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi menjelang ayat terakhir, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sekiranya lautan itu semuanya adalah tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabbku, nama kalimat-kalimat Rabbku termasuk di dalamnya adalah nama-nama Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru, niscaya lautan yang dijadikan tinta itu akan habis. Wala nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan tinta lain yang serupa banyaknya, yaitu seluas lautan yang ada, seluas samudra yang ada di muka bumi ini, semuanya dijadikan tinta lagi seperti yang pertama untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, dan semua tinta itu habis dan kalimat Allah tidak pula habis. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan sab'ati abhur, 7 lautan yang semisal dengan lautan yang ada di bumi. Seluruh lautan yang ada di bumi ini dikalikan 7, dijadikan semuanya tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Ma nafidat kalimatu rabbi, niscaya kalimat-kalimat Rabbku itu tidak akan pernah tuntas. Allahu Akbar. Maka maha besarlah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat yang teragung dan tertinggi. Huwallah ahadun, dan Allah dengan semua sifat-sifatnya adalah Esa. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penegasan Allahu ahad.
Allahus Samad, ditegaskan lagi bahwa Allah adalah zat tempat bergantung bagi semua makhluknya. Allah tempat bergantung bagi semua makhluknya. Kata As-Samad ini adalah satu nama dari nama-nama Allah yang seluruh nama-nama Allah yang lainnya terkandung maknanya di dalamnya. Allahu Akbar. Satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ia meliputi makna dari nama-nama Allah yang lainnya. Karena Allah adalah tempat bergantung bagi semua makhluknya, maka dialah Allah yang maha sempurna dalam kekuasaannya, maha sempurna dalam kemuliaannya, maha sempurna di dalam pengaturan dan pengurusan alam semesta, sehingga seluruh makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Dan lebih dalam lagi yang terangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan makna samad, sebagaimana yang beliau nukilkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena sungguhnya kesempurnaan nama Allah, setiap nama Allah ia terikat dan menjadi bagian dari nama-nama Allah yang lainnya, sehingga satu nama Allah adalah mengumpulkan dari sekian nama-nama Allah yang lainnya, mengisyaratkan Allahus Samad tempat bergantung kepada bagi semua makhluknya, maka dia Allah juga ahadun, maka dialah Allah yang esa, sehingga tidak ada padanannya. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah di ayat berikutnya, lam yalid walam yulad, yang Allah tidak lam yalid, tidak melahirkan, artinya tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah tidak punya istri, tidak punya ibu. Allah tidak punya anak dan tidak punya ibu, tidak lahir dan tidak dilahirkan, karena Allah adalah ahadun, yang maha esa, wal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang paling pertama dan dialah Allah yang paling terakhir. Yakni tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu, tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu sesudah Allah, karena dialah al-awwal, yang paling awal, dan dialah yang akhir, paling akhir, yang tiada satu pun yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha sempurna. Di dalam surat Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat ini menunjukkan besar dan keagungan Allah serta kesempurnaan Allah dengan seluruh sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka sungguh orang yang tidak mengenal Allah, dia adalah orang yang paling rugi. Dan orang yang mengenal Allah, dialah yang dapat menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dialah yang akan dapat menumbuhkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dapat menundukkan dirinya di hadapan Allah sebagai hamba dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila ia telah mengenal Allah dengan sebaiknya, maka ia akan menghambakan dirinya dengan menundukkan dirinya serendah-rendahnya dengan perasaan cinta dan harapan untuk mendapatkan yakni karunia dan rahmatnya. Itu surat Al-Ikhlas. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan yang lebih dalam lagi mengenai suratul Ikhlas, sebagaimana juga ulama-ulama lainnya. Karena di dalam surat yang pendek ini dengan ayat yang cuma terdiri dari 4 ayat yang pendek ini, Allah telah menjelaskan tentang dirinya dengan sepenuhnya, dengan sempurna. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas itu ta'dilu thulutsal Quran. Ia menyerupai, menyamai dengan sepertiga Al-Quran. Karena sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan perbuatannya, semuanya, dan juga dengan firman-firmannya.
Wa ayatul kursi juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayatul kursi. Allah tabaraka wa taala juga berfirman dan menjelaskan dirinya dengan yang sangat indah tentang keagungan dan kemahabesaran Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illahu. Allah lah zat yang tiada sesembahan yang hak kecuali Dia, Allah. Maknanya dialah Allah yang paling berhak untuk diibadahi dan tidak ada sesembahan lain yang boleh disembah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah zat yang Maha Esa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, tidak pula tidur. Al-Qayyum yang berdiri tegak, mengatur mengurusi alam semesta dengan sendirinya. Wahdahu, yang tiada sekutu pun dan tiada satu pun dari seluruh makhluknya yang mereka ikut membantu atau terlibat di dalam penciptaan alam semesta ini. Dialah Allah yang mengatur dan mengurusi alam semesta ini diri sendiri, yaitu zat yang Maha Esa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Diterangkan lagi Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu dengan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah pula tidur. Sinatun, tidak pernah ngantuk, wala naum, dan tidak pernah pula tidur, apalagi mati. Hayyun la yamut. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mengingatkan para sahabat yang mereka terbawa perasaan kesedihan mereka ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Fa innahu qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamutu. Barang siapa yang ia menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Artinya beliau sudah selesai tugasnya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Maka orang yang menyembah Nabi Muhammad, maka dia menyembah makhluk yang lemah, yang dia telah mati. Waman kana ya'budu Muhammad, waman kana ya'budullah, akan tetapi orang yang menyembah Allah, fahuwa hayyun, maka dialah Allah zat yang maha hidup, la yamutu, dan tidak akan pernah mati. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Engkau akan mati dan mereka umatmu juga akan mati. Tapi dialah Allah hayyun qayyum, zat yang maha hidup, tegak berdiri mengatur seluruh alam semesta, tiada mengantuk dan tiada pula pernah tidur. Allahu Akbar. Maka bagaimana kita bisa lengah, padahal Allah tidak pernah lengah dari kita? Mengapa kita bisa lengah kepada Allah sementara Allah tidak pernah lengah kepada kita? Apalagi sampai kelengahannya mengabaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai menganggap dirinya lebih hebat dari Allah dengan menjadikan segala sebab kesuksesan dan keberhasilannya kepada kepandaiannya, kepada kemampuannya, kepada kekayaannya, dan seterusnya. Yakni dengan menisbatkan segala nikmat itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya semua nikmat itu adalah datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidaklah patut bagi seorang hamba untuk mengatakan hadzali, ini adalah milikku, ini adalah karyaku, ini adalah usahaku, ini adalah kesuksesan yang aku bangun dengan susah payah, dengan ilmuku, dengan jerih payahku, dengan kecerdasanku. Ini semua adalah menunjukkan kesombongannya, sehingga dia mengatakan hadzali wa ma adzunnu sa'ata qa'imah, dan aku mengira kiamat tidak akan terjadi. Wala irji'tu ila rabbi, dan ketika dia meyakini, menyadari dirinya akan mati, dia mengatakan seandainya pun aku dikembalikan kepada Rabbku,
wa innali indahu lal husna, saya juga akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Namun dia mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengesahkan Allah, masih menjadikan selain Allah sebagai wasilahnya di dalam beribadah, berdoa kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan perkara yang demikian itu, baik di dalam kitab sucinya maupun melalui sunnah dan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, wala irji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Dan kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, wa innali indahu lal husna, maka aku akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Dari mana ia akan mendapatkan balasan serupa ini? Ketika ia mensejajarkan dirinya dengan Allah pada sebagian hak-hak Allah secara mutlak dan khusus. La ta'khudhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu akbar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita ini membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, tapi hati kita itu lalai, lengah. Kita tidak pernah menghayati makna daripada lahu ma fis samawati, milik Allah seluruh kerajaan langit dan yang ada di dalamnya. Allahu akbar. Seberapa besarnya kita ini ibarat debu yang kemudian dipilah lagi menjadi sekian ratus bagian. Karena sungguhnya lahu ma fis samawati, milik Allah semua yang ada di dalam langit, yang ada berada di dalam lingkup langit. Wa ma fil ardi, dan segala yang ada di bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Yang kita tahu betapa besar dan agungnya langit dan bumi ini. Kota kita saja atau negara kita saja, Indonesia, ia hanya bila dilihat dari jarak yang sangat jauh, ia hanya satu titik. Dan itu belum satu langit yang terlapis, karena perjalanan langit dari bumi paling permukaan ini paling atas sampai bagian langit yang paling bawah membutuhkan waktu khamsumi'ati sanah. Khamsumi'ati sanah, 500 tahun perjalanan. Maka bohong besar kalau ada orang Amerika mengatakan sudah sampai ke bulan. Umurnya tidak cukup. Umurnya tidak akan cukup sekiranya dia tidak sampai di langit yang pertama, masih di bawah dekat dengan bumi, paling tidak membutuhkan 70 tahun, 100 tahun. Dari mana dia bisa sampai ke sana dalam waktu 1 bulan, 2 bulan? Perjalanan dari bumi sampai ke langit 7 aja 50.000 tahun kalau yang nempuh kita, tapi ditempuh oleh para malaikat kurang dari 1 hari. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Para malaikat naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 hari. 1 hari itu masih di dalam 1 hari, artinya bukan 1 hari penuh, yakni sebagian hari. Yang kadar perjalanan itu, kadar jarak tempuh perjalanan itu, kalau yang menempuh kita khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Maka jangan menghayal bisa pernah sampai ke bulan atau ke Mars. Belum lagi bagaimana besarnya kursi Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak seorang malaikat yang didekatkan di sisi Allah maupun seorang nabi yang diutus oleh Allah juga mereka tidak bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Man dalladhi yashfa' indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah yang Maha mengetahui segala urusan yang ada di hambanya dan makhluknya semua, yang lalu dan yang akan datang. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan alam semesta ini, Allah mengetahui semuanya dan tidak ada satu bagian pun
dari episode kehidupan alam ini yang terlewatkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui yang kecil dan yang mengetahui yang besar dan tidak pernah lengah daripada hambanya. Allahu Akbar. Kemudian manusia meremehkan dan berbuat seenaknya, tidak memenuhi apa yang menjadi hak-hak Allah. Na'udzubillah wa nastaghfirullahal azim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak bisa mengetahui dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kita ketahui dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dengan akhir manusia, kehidupan manusia, yakni surga dan neraka, itu semua masih qalil, sesuatu yang kecil, sedikit. Karena apa yang ada di bumi, di dunia ini hanya setetes, dua tetes daripada kehidupan yang ada di akhirat yang belum kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kita belum bisa mengetahui bagaimana keadaan neraka dengan dahsyatnya. Maka sungguh cilaka dan bodoh orang yang mengatakan saya suka tinggal di neraka berkumpul dengan para artis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang jahil dan jahil sekali. Ia tidak mengira dan tidak mengetahui betapa dahsyatnya neraka, bagaimana nanti kelak mereka yang tinggal di dalamnya sampai meminta kepada Allah untuk diberi waktu sejenak untuk istirahat dari siksa. Ketika juga tidak diberikan, sampai dikatakan, berkata kepada Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Hai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu, binasakan saja kami. Liyaqdi alaina rabbuk, Tuhanmu suruh membinasakan kami, sudah. Kami tidak tahan dengan keadaan siksaan di akhirat nanti, di neraka nanti. Qalam kusu, itu dijawab setelah 1000 tahun. Mereka berteriak, la tad'u thuburan wahidan wad'u thuburan katsiran. Enggak usah kamu meminta tolong sekali, minta tolong 1000 kali. Minta tolong dengan permintaan, teriakkan terus permintaan tolongmu. Itu semua tidak akan memberikan faedah. Na'udzubillah. Jangan kalian berdoa kepada Allah minta kebinasaan sekali, minta kebinasaan yang sering, sebanyak mungkin. Qalam kusu, kata malaikat Malik, raja ataupun pemimpin dari seluruh penjaga neraka, tinggallah kalian tetap di dalam neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Na'udzubillah minan nar. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا
Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatul kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Sedangkan manusia seluruhnya tidak ada yang bisa mengetahui ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, tidak sedikit pun mereka bisa menguasai ilmu Allah. Illa bima sya, kecuali dengan kehendak Allah pada batasan yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita tidak bisa bicara tentang zat Allah selain seperti yang Allah beritakan tentang dirinya. Maka kita tidak patut berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala kenalkan kepada kita, dan juga sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kenalkan kepada kita. Dan sedikit pun tidak ada hak dan kewenangan bagi kita untuk memaknai, mentakwil, menafsiri dari nama-nama Allah dengan yang tidak ada keterangannya dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghayati, mengimani segala apa yang Allah beritakan kepada kita tentang dirinya, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka apa yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebolehan, kepatutan, kepantasan bagi kita untuk membicarakannya. Cukuplah kita berhenti di jalur di mana para pendahulu kita di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in mereka berhenti, dan kita berjalan pada titian yang mereka yang mereka lalui, dan itulah kemestiannya, sebab kita tidak diberi ilmu tentang zat Allah kecuali sangat sedikit. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Allahu akbar. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda. Kursi Allah ini luas, meliputi langit dan bumi, artinya lebih besar dari langit dan bumi. Bukan secara terpisah, langit sendiri, bumi sendiri, lebih besar dari langit, lebih besar dari bumi, bukan. Langit dan bumi dijadikan satu, itu masih kecil, ibarat hanya dua ring cincin yang diletakkan di tengah tanah padang yang luas. Maka sebesar apa itu kita kalau langit dan bumi saja hanya sebesar dua ring cincin? Itu kursiyu samawat, kursi wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda. Itu kursi Allah yang seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu bukan menyamai langit dan bumi, tetapi meliputi, mengalahkan luasnya langit dan bumi yang dijadikan satu. Yang ibaratnya tadi seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa langit dan bumi ini hanya seumpama dua ring cincin di tengah tanah padang yang luas, yang mata memandang sejauh-jauhnya. Artinya kita kalau berdiri di tanah yang padang luas, kita memandang ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, timur, barat, itu sejauh itu kursi Allah. Dan langit dan bumi itu ibarat dua cincin yang sangat kecil. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak pernah merasa keberatan sedikit pun, tidak ada letih, tidak ada capek, tidak ada bosan
untuk mengurusi langit dan bumi, untuk memikul, mengatur seluruh aktivitas kehidupan yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah selalu sibuk. Dan Allah tidak perlu bergerak dengan gerakan seperti kita bekerja keras, karena sungguhnya apa saja yang Allah kehendaki cukup hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ingin menciptakan manusia, kun fayakun. Ingin menciptakan hujan, kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki? Innama amru, semua urusan Allah. Idza arada syai'an, yaitu ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu hal yang Allah kehendaki. Ayyaqula lahu, cukup Allah berfirman kepada sesuatu yang Allah kehendaki itu, kun, jadilah engkau. Fayakunu, maka ia pun akan menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya Allah, maka untuk membinasakan kita juga mudah. Allah kun fayakun, binasalah kita. Mau sebesar apa kita membangun kerajaan bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan dan menghancurkannya, meluluh lantakkannya cukup dengan hanya hitungan detik. Dan itu telah Allah tunjukkan dengan kekuasaannya, dengan artinya kita bisa menyaksikannya seperti yang terekam oleh sebagian video ataupun dengan satelit atau yang sejenisnya, bagaimana ketika beberapa kecamatan mereka dibinasakan, ditenggelamkan ke dalam bumi, tanah bukan air, dalam hitungan 12 detik. Maka sungguh wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, dan tidak ada sedikit pun artinya tidak ada sedikit pun rasa letih dan berat bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Dan Allah tabaraka wa taala yang memiliki arsy, menguasai arsy, menciptakan arsy, dan arsy Allah dibandingkan dengan kursi Allah, maka kursi Allah itu ibaratnya perisai, sedangkan arsy Allah itu adalah padang pasirnya. Lalu bagaimana langit dan bumi ini bila dihadapkan dengan arsy Allah? La ilaha illallah. Debu masih lebih besar. Lalu siapa kita di hadapan Allah? Maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah menurunkan ayat yang agung ini dan menerangkan tentang dirinya dengan seindah dan sedalam serta sesempurna mungkin, sehingga kita bila menghayati ayat ini benar-benar kita telah mengagumi dan betul-betul mengakui akan kemahabesaran Allah dan betapa kerdil dan kecilnya kita serta lemahnya kita. Wa nahwahuma, belum lagi ayat-ayat yang lainnya, surat-surat yang lainnya yang begitu banyaknya, yang tidak kurang dari sepertiga Al-Quran, maknanya sekitar seperti 10 juz yang menceritakan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qismu tsani, bagian kedua daripada ilmu, yaitu al-ilmu bima akhbarallahu bihi mimma kana minal umuril madiyati wa ma yakunu minal umuril mustaqbalah wa ma huwa kainun minal umuril hadirati, yaitu ilmu pengetahuan tentang apa saja yang diberitakan oleh Allah dari berbagai macam perkara-perkara yang telah lewat maupun perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang.
ataupun hal-hal yang sedang berlangsung dan sedang terjadi, al-umur al-hadirah. Wa fi mithli hadza anzalallahu ayatil qasasi wal wa'di wal wa'idi wa sifatil jannati wan nari wa nahwi dzalika. Berkenaan dengan kelompok kedua ini, yaitu pengetahuan tentang apa yang diberitakan oleh Allah. Artinya pengetahuan bagaimana kita bisa mengetahui apa saja yang telah diberitakan oleh Allah, baik perkara yang lampau, yang akan datang, dan yang sedang. Allah kisahkan ini melalui ayat-ayat kisah, ayat-ayat cerita tentang umat-umat terdahulu dan segala peristiwa yang telah berlangsung sebelum turunnya Al-Quran, dari awal penciptaan langit dan bumi, dari pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai Allah menurunkannya, dan seterusnya. Ini qasas, ayat-ayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan manusia dan umat-umat yang diutus kepada mereka rasul-rasul Allah. Kemudian mereka manusia, ada yang beriman dan ada yang durhaka. Dan Allah telah kisahkan bagaimana akibat yang baik bagi mereka yang beriman kepada para rasul yang diutus Allah kepada mereka. Dan juga Allah telah mengisahkan akibat buruk yang menimpa umat-umat yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasul yang Allah utus kepada mereka. Yakni mereka semua telah Allah binasakan, dan segala kejayaan mereka yang mereka banggakan telah hancur luluh lantak, dan mereka kini telah menjadi yakni bagian dari bumi. Dan bahkan sampai dikatakan sebagian orang-orang ahlu hikmah, bisa jadi batu bata yang kita buat bangun untuk membangun rumah kita adalah asalnya dari makhluk-makhluk terdahulu yang ia adalah penguasa-penguasa bumi. Karena ia pernah bergabung, bercampur dengan tanah, kita menggali, dan ini sudah tanah, ini sudah padat penuh. Sebelum ini sudah banyak manusia, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka ditenggelamkan oleh Allah kemana? Ke bumi ini semua. Dan itu satu alam, bumi ini semuanya. Dan kini telah menjadi tanah debu yang kemudian kita olah, kita jadikan batu bata, kita jadikan semen, kita jadikan unsur lainnya, yang kemudian kita bangun rumah kita. Maka boleh jadi bangunan yang kita punya, bahan-bahan bangunan yang kita gunakan untuk membangun rumah kita dari tulang belulang dan bekas jasad manusia terdahulu yang mereka sombong di hadapan Allah, ataupun yang tidak sombong. Allahu Akbar. Maknanya juga demikian pula kita, bila umur bumi itu masih panjang, mungkin saja kita akan juga menjadi bahan bangunan untuk membangun rumah-rumah yang mereka tinggal di bumi ini setelah kita. Maka sungguh ini menjadi perenungan yang penuh hikmah bagi kita. Itu penciptaan, pemberitaan ayat-ayat Allah. Wal wa'du wal wa'id. Kalau tadi kisah itu berkisar tentang masa lalu, al wa'du wal wa'id, janji-janji Allah dan juga ancaman-ancaman Allah. Yang Allah juga, masalah kisah itu juga tentang apa yang akan terjadi pada umat-umat masa mendatang dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Dan juga janji-janji dari Allah serta ancaman, yaitu kematian, kesengsaraan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Ini berbicara tentang akhirat. Yang masa sekarang yang sedang berlangsung bagi kita, yakni apa yang sudah Allah beritakan dan yang akan terjadi pada diri kita, yang sedang terjadi pada diri kita. Juga Allah menceritakan tentang surga dan neraka dan berbagai hal lainnya, yang itu semua meliputi 3 alam, masa lalu, masa mendatang, dan yang sedang terjadi. Ini ilmu yang kedua, yaitu pengetahuan tentang segala apa yang diberitakan oleh Allah
segala peristiwa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi. Al-qismu tsalis, yang ketiga, kelompok ketiga, yaitu al-ilmu bima amarallahu bihi minal umuril muta'alliqati bil qulubi wal jawarihi minal imani billahi min ma'arifil qulubi wa ahwaliha wa aqwalil jawarihi wa a'maliha. Ilmu yang berkaitan dengan segala hal yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan perkara-perkara hati, anggota badan, dan termasuk berkaitan dengan iman kepada Allah, yang ia merupakan bagian dari pengenalan hati dan kondisi hati, serta ucapan anggota badan yaitu gerak-geri dan amal perbuatan badan. Wa hadzal ilmu yandariju fihi al-ilmu bi usulil imani wa qawaidil islami. Ilmu yang berkaitan dengan masalah di atas, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan hati dan anggota badan, seperti beriman kepada Allah, yang juga terkait dengan masalah hati dan kondisi hati, serta perkataan dan perbuatan anggota badan. Ini semua ilmu ini yang dari jufihi al-ilmu bi usulil iman, yakni berada di dalam kerangka pokok-pokok keimanan wa qawaidil Islam, dan berkaitan dengan kaidah-kaidah Islam. Wa yandariju fihi al-ilmu bil aqwal wal af'al adh-dhahirah, dan termasuk di dalamnya adalah ilmu atau pengetahuan tentang ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang tampak pada manusia. Itu berkaitan dengan itu, apa hukumnya dan apa akibatnya dan seterusnya. Itu semua terkait dengan masalah yaitu ucapan dan perbuatan yang dohir. Wa hadzal ilmu yandariju fihi ma wujida fi kutubil fuqaha'i minal ilmi bi ahkamil af'alid dhahirah. Ilmu yang serupa ini yang dari jufihi berada atau termasuk di dalamnya, yakni mawujida fi kutubil fuqaha, yang tercantum di dalam kitab-kitab para fuqaha, para ulama. Hal itu berkaitan dengan al-ilmu bi ahkamil af'al ad-dhahirah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum amaliyah, hukum-hukum perbuatan yang dohir. Orang dohirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita anggap dia sebagai muslim. Ketika dia mengatakan kalimat-kalimat kufur dan sudah ditegakkan hujjah padanya dan dia tetap pada prinsip ini, maka sudah dianggap dia kafir. Dan seterusnya, apa yang tampak zahir yang berdasarkan petunjuk dan hukum-hukum syariat, itulah yang diberlakukan, dan inilah al-ilmu bi ahkamil af'al adh-dhahirah. Fa inna dzalika juz'un min ilmiddin. Karena perkara-perkara ini semuanya termasuk bagian dari ilmu agama. Artinya bagian yang masih bersusun, yang memiliki keterkaitan dengan persoalan-persoalan agama, baik persoalan pokok agama maupun cabang-cabangnya, maupun dia adalah cabang dari cabang-cabang agama. Ini juz'un min ilmiddin kama annal mukasyafatil lati takunu li ahli shafa juz'un min ilmil umur al-kauniyah. Sebagaimana al-mukasyafat yaitu pengetahuan batin yang dimiliki oleh para sufi, yang mereka menganggap penangkapan ilmu itu mereka menganggap masih juz'un min ilmil umur al-kauniyah. Apa yang mereka dapatkan dari pengetahuan mukasyafah itu adalah hanya bagian terkecil dari perkara-perkara duniawi, perkara-perkara penciptaan alam semesta. Sampai di sini. Mau diteruskan? Sudah jam berapa?
7:30. Insya Allah kita lanjutkan. Ini pembahasan masih perkataannya Ibnu Taimiyah yang membagi ilmu kepada 3 bagian, dan di bawahnya ini pembicaraan tentang keterangan daripada ilmu yang bermanfaat. Wa insyaallah nuwasil hadzal dars fima ba'du ay fil usbu'il qadim biidnillahi ta'ala. Hada minni wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.